Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sungguh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan serta kesempatan yang dengannya kita bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Kita duduk untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seluruh usaha dan upaya kita dalam mempelajari agama yang mulia ini, ketahuilah hal tersebut merupakan amalan saleh yang akan menjadi sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kali kita menghadiri majelis ilmu, hendaknya kita menghadirkan bahwasanya kita datang untuk mewujudkan suatu ibadah. Kita duduk-duduk seperti ini, kita mendengarkan pelajaran, mendengarkan kajian, ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah penamaan yang jami', yang universal, yang melingkup, mengumpul likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Nah, itu ibadah. Ya, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya umrah dan haji, bukan hanya sedekah. Itu semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Dan di sini jelas tegas bahwasanya ibadah itu tayyib untuk mengukur ini dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita harus kembali kepada dalil Al-Qur'an dan sunnah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara langsung dengan kita. Kita tidak pernah ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya cintai, saya ridhai, saya senang ini, saya suka ini, tidak. Tapi ada wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari Al-Qur'an. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an. Dan apa yang beliau sabdakan itu adalah wahyu. Wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Jadi mengukur suatu perkara ini ibadah atau bukan, ini kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya, Al-Qur'an dan sunnah. Baik. Seperti yang kita sebutkan barusan, dalil ya, orang yang belajar menempuh jalan, menempuh sebab ya supaya dia bisa dapat ilmu,
Ya, belum lagi dia jadi ulama, belum lagi dia pintar, belum lagi dia ahli. Baru proses belajar, menempuh jalan untuk belajar, itu sudah luar biasa keutamaan. Ya, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti Allah cinta, Allah ridha dengan orang-orang yang belajar. Baik. Jadi ibadah adalah sebuah penamaan yang melingkup semua perkara yang Allah cintai dan ridhoi, berupa ucapan maupun perbuatan. Ya, ada ucapan, ada perbuatan. Al-zahirati wal batinah. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Ya. Jadi ada ucapan hati, ada ucapan lisan, amalan lisan, dan ada amalan anggota tubuh. Ini semua ibadah. Semua ini adalah ibadah. Ya, dalam hati kita misalnya ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah, kita mungkin membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, ya, siksa Allah, muncul rasa khauf, rasa takut, itu sudah ibadah. Ya, kita membaca ayat-ayat tentang surga, ampunan Allah, ya, maafnya Allah, ya, muncul harapan, roja, itu ibadah. Ya, kita tafakkur, merenungi, ya, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Paham ini? Allah berkehendak, ya, turun musibah, turun bencana, ya, terjadi, muncul pengagungan, ta'zim. Ini semua ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini, jamaah sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita mencari nafkah, jamaah sekalian, itu ibadah. Ya, para ayah, para suami mencari nafkah yang halal dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam pekerjaan. Ya, berpeluh keringat misalnya. Maka itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu wajib. Berdosa dia kalau tidak mencari nafkah sehingga keluarganya tidak tercukupi kebutuhan pokoknya. Baik. Ibadah kita berjalan dari rumah ke masjid untuk menghadiri salat jamaah, ibadah. Ya, bahkan pulangnya pun ibadah juga. Ya, pulang dari masjid, ya, ibadah. Kumpul uang untuk umrah, untuk haji, ibadah. Semua ibadah. Artinya semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah mindset kita, cara berpikir kita dalam memahami ibadah itu bisa terbuka lebar. Jadi jangan dipahami kita bergelut dengan dunia itu kosong dari nilai ibadah, tidak. Nah, cari nafkah, cari uang, ya, menafkahi anak istri, ya, mencukupi diri kita dari yang haram, ya, supaya kita tidak terjatuh dalam yang haram, itu semua ibadah, ya, semua adalah ibadah. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa, dan kita sudah berada di akhir, di penutup dari kitab ini. Dan terakhir di sini beliau menyebutkan ucapan-ucapan para khulafa al-arba', para khalifah yang 4 yang berkaitan tentang jiwa, berkaitan tentang jiwa. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama. Kita baca ucapan beliau, qala al-khalifatur rasyid Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-khalifah ar-rasyid, khulafa ar-rasyidin, khalifah yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "I'lamu ibadallah annakum tagruna wa taruhuna fi ajalin wa daghuyyiba ankum ilmuh." Ketahuilah hamba-hamba Allah, beliau mengajak kita untuk memahami perkara ini dan meyakini perkara ini, bahwasanya annakum tagruna wa taruhun, kalian berada di pagi hari, di sore hari, itu fi ajalin, berada pada ajal, itu satu batas waktu,
yang pada ghuyyiba ankum ilmu, yang ilmunya telah dijadikan goib dari kalian. Maksudnya tidak ada yang tahu sampai mana batasnya dia bisa hidup di dunia, itu ajalnya. Iya enggak? Dan ini keyakinan kita, tidak ada yang tahu. Nabi saja tidak tahu ajalnya. Ya, bisa dipahami? Adapun cerita-cerita, oh dia begini, ada tanda-tanda, itu nanti muncul setelah orang meninggal biasa. Dicocok logikan, dikait-kaitkan. Nanti meninggal, oh iya kemarin begini, padahal tidak ada korelasi. Ya, apalagi sekarang banyak orang meninggal mendadak. Ajalnya sudah sampai. Ya, ajalnya sudah sampai. Ya, ada lagi jogging, lagi lomba lari. Ya, macam-macam. Ya, ada yang lagi balapan. Ya, ini seperti baru-baru ini lagi balapan. Ini juara ini, orang jago balap. Tapi ajalnya sudah. Ajalnya, bayangkan. Tidak kenal mau dia jago, tidak jago. Ya. Kalau sudah ajalnya, ini beliau ingatkan. Ya, kita menjalani waktu-waktu ini pagi sore, terus silih berganti ini, kita sedang menjalani ajal kita. Yang telah dijadikan gaib ilmunya dari kita. Jadi kapan ada yang mengatakan saya tahu ajalku kapan, maka itu pendusta. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di akhir surah Luqman. Kita bisa lihat di mushaf kita, bisa diambil. Kalau kita punya mushaf elektronik, bisa ada mushaf di depan kita, di dua lemari ini penuh ya dengan mushaf. Ayat terakhir di surah Luqman, 5 perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Bisa dipahami? Jadi kita hanya bisa berencana, oh besok saya mau ke Jakarta, besok saya mau kerja ini, ada proyek begini, ada kerjaan begini. Itu hanya sebatas planning, perencanaan. Oleh karena itu, pas besoknya orang banyak berubah pikiran, yang misalnya besok mau kerja, pas ternyata dari malam, tengah malam hujan deras sampai pagi, libur dulu deh. Ya enggak? Enggak jadi deh, atau misalnya banjir di Maros misalnya, enggak bisa landing pesawat, enggak bisa terbang, macam-macam. Ya. Jadi jangankan ajalnya, perkara-perkara yang zahir nampak saja tidak bisa diprediksi. Sama seperti saudara-saudara kita yang kena musibah. Tidak ada malamnya, cuman hujan, cuman tinggi air, naik terus sampai harus mengungsi. Mereka tidak pernah mimpi bilang akan ada bencana. Nah itu jamaah sekalian. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Kita hanya bisa berencana. Ya. Bisa dipahami? Kemudian Allah melanjutkan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Ya. Tidak ada yang tahu. Saya meninggal di Barombong, di Makassar, di jalan, di rumah sakitnya rumah sakit apa yang Kara, Pelamonnya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dia meninggal di ambulans tengah jalan, perjalanan ke rumah sakit atau bagaimana, tidak ada yang tahu. Jadi bagaimana dia bisa mengklaim dirinya tahu kapan dia meninggal? Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi hati-hati jamaah sekalian ya, hati-hati. Kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada ternyata kejadian seperti itu. Ya. Pernah kita tahu yang namanya kebetulan? Pernah. Kalau yang seperti itu itu ujian dari Allah, kebetulan. Dalam arti apa? Allah takdirkan seperti yang dia omongkan, tapi hakikatnya dia tidak tahu. Cuma pas cocok. Sama ucapan tukang sihir. Ya. Itu banyak salahnya, itu banyak dustanya. Tapi pas cocok, itu yang dijual sama orang. Ya itu jago, orang jago, orang pintar itu. Dia ngomong begini betul. Padahal salahnya lebih banyak. Ya, cuma kita tidak tahu. Bisa dipahami ya mas ya. Ini diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hati-hati.
Kita sekarang sedang menjalani ajal kita. Kita tidak tahu kapan. Ya, tidak tahu bagaimana kondisi kita. Ya, tidak perlu menunggu sakit. Tidak ada, banyak orang sehat meninggal. Ya, paham ini? Baik. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa in istata'tum an tanqadiya al-ajal wa antum fi amalillah faf'alu. Dan jika kalian mampu ajal itu habis, selesai dalam keadaan kalian sedang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Nah, ini kita bilang tadi ibadah. Ibadah itu jemaah sekalian, sekali lagi bukan hanya ruku, sujud, salat, tidak. Tahukah kita jemaah sekalian 5 rukun Islam? Tahu? Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang mana kalau kita urai ini rukun Islam yang pertama jemaah sekalian, kemudian kita pahami dengan baik, kemudian kita yakini, ya, dan kita meninggal di atasnya, luar biasa jemaah sekalian. Luar biasa. Bagaimanapun model tak meninggal nanti, kalau ini kita wafat di atas la ilaha illallah, wafat di atas anna Muhammadar Rasulullah, insyaallah itu kebaikan, husnul khatimah. Walaupun mungkin ditobok, ditikam, ya, dimasa atau mungkin bagaimana. Coba lihat dari khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang meninggal normal hanya 1, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya tidak ada insiden, ya, tidak ada insiden. Coba Umar, kenapa meninggal? Kenapa? Ditobok. Ini minta maaf, saya pakai bahasa tak supaya mengerti. Kalau tikam terlalu anu, ya, ditobok sampai keluar ususnya, terburai. Beliau ditobok dalam keadaan sholat subuh imam. Siapa yang tobok? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Bayangkan, dan banyak sahabat terluka karena itu waktu dia menerobos. Ya, pedangnya itu kiri kanan, dua matanya. Banyak sahabat yang terluka. Tapi Umar bertahan sekitar 2 harian, 2-3 hari. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu, Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya, karena beliau menikah dengan 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam satu waktu, tapi ya, meninggal 1, menikah dengan saudarinya yang lainnya. Dan hanya satu-satunya ini, ya, manusia yang menikahi 2 putri Nabi. Kalau 1 banyak, ya. Ini dia menggabungkan 2. Paham ini? Maksudnya menggabungkan dalam arti apa? Meninggal yang pertama, kemudian menikah lagi. Ya, Utsman radhiyallahu, ditusuk, ditobok. Kapan? Beliau sedang salat malam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga sama. Ditikam, ditobok sama orang-orang Khawarij, sama Utsman. Dikepung dulu rumahnya, baru naudzubillah diterobos masuk, kemudian ditikam. Tapi apakah dikatakan Umar, Utsman, Ali meninggal tidak baik? Ayo coba jawab. Meninggal tidak bagus itu, Ustaz. Apanya tidak bagus? Mereka wafat di atas Islam, di atas tauhid, bersih dari kesyirikan. Coba lihat. Nah, ini yang kita kejar, ya Mas sekalian. Bisa dipahami? Jadi Abu Bakar ingatkan, kalau kalian mampu, ajal itu selesai, habis, ya, kita meninggal, wafat dalam keadaan kita sedang beramal untuk Allah, maka lakukanlah. Di antara rahasianya itu amalan hati. Ya, kita lihat kesyirikan, ya, kekafiran, kita benci. Itu ibadah. Ya, lihat orang-orang Nasara, orang Yahudi, orang musyrikin. Ya, paham, kita benci, ya, paham ini, kita ingkari, harus benci, harus ingkarnya Mas. Itu la ilaha illallah. Ya, tidak ada satupun ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya, harus ada kebencian. Ya, bukan berarti kita boleh zalimi mereka, ya, boleh melakukan tindakan-tindakan terorisme, bukan, radikal, bukan, bedakan. Benci, ya, anti, tapi bukan berarti kita boleh
menzalimi mereka. Naudzubillah. Tapi dalam hati harus ada kebencian. Ya, kita di akhir tahun seperti ini kan banyak ya. Nah, hari ini, hari itu, hari raya ini, hari itu, hari raya orang kafir. Jangan ikut-ikut. Harus benci. Paham ini? Dan tidak usah bikin tandingan, bikin acara sendiri. Oh, bakar-bakar jagung, goreng-goreng apa aja, pisang, goreng-goreng, bakar. Oh, tidak usah. Oh, tidur saja. Bahaya. Ya, tidak usah bikin tandingan acara renungan, tidak usah. Lagian pun ini tahun baru miladiyah. Tahun baru Islam saja kita tidak rayakan. Tidak ada tuntunan. Ini kita di rumah. Ya. Paham ini? Jadi kita di rumah bukan karena tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada bensin, tidak. Kita mampu keluar, tapi kita tinggalkan karena kita tidak ikut-ikutan. Ya, bakar-bakar panapok, petasan, seterusnya, kembang api. Lillahi ta'ala, ini ibadah. Ya, ibadah. Baik. Kemudian kata Wakar, walan tastati'u dzalika illa billah. Dan kalian tidak akan mampu mewujudkan hal tersebut, meninggal husnul khatimah di atas ibadah kecuali dengan billah, dengan pertolongan Allah. Ini baknya lil isti'anah namanya. Inilah yang kita baca di Bismillahirrahmanirrahim, kita bermohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, tidak mungkin kita bisa wujudkan itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kenapa digandengkan antara ibadah dan isti'anah dalam surah Al-Fatihah. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Karena kenapa? Tidak ada satupun ibadah yang bisa kita wujudkan, kita amalkan, kita laksanakan kecuali murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak tolong kita, tidak ada itu. Ya. Ini selalu kita minta berdoa, minta pertolongan, minta dimudahkan. Baik. Termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini ya Mas. Subhanallah. Coba kita lihat saudara-saudara kita di daerah bencana, jangan mau taklim kajian ya. Masjidnya saja belum bersih, belum bersih dari lumpur dan seterusnya, bahkan masjidnya hancur. Belum lagi dipakai kajian, belum lagi dipakai taklim, sudah hancur. Ya, itu kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan kita, beri kesehatan, beri waktu luang. Baik. Kemudian kata Abu Bakar, fasabiqu ila muhli ajalikum qabla an tanqadi ajalukum. Ya. Jadi berlomba-lombalah kalian dalam memanfaatkan ini detik-detik kehidupan. Ya. Adanya jarak antara waktu kita sekarang dengan ajal kita. Nah, ini manfaatkan. Berlomba-lomba sebelum ajal kalian habis. Fayaruddakum ila aswa'i amalikum. Yang kadang bisa mengembalikan kita kepada aswa'i amalikum. Aswa'i a'malikum. Itu amalan kalian yang paling jelek. Itu apa? Su'ul khatimah. Jangan merasa aman jemaah sekalian. Ya, jangan merasa aman. Kita bisa terus istiqomah. Tidak ada yang menjamin kita. Maka harus terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mewujudkan keistiqomahan tersebut. Dan ini juga lah makna dari doa yang kita baca di setiap rakaat dalam salat. Itu ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kata para ulama, di sini maknanya ihdinas siratal mustaqim dua. Yang pertama, al-hidayah yang kita minta, al-hidayah ila sirat. Yang kedua, al-hidayah ala sirat. Ila dan ala, beda. Yang pertama, al-hidayah ila sirat, kita minta ditunjuki, diberi hidayah kepada kebenaran sehingga kita tahu, ya, kita mengerti, paham, dan kita yakini, terima. Ini dulu, ini yang pertama. Dalam semua perkara, apalagi dalam perkara akidah, kita minta al-hidayah ila sirat, mana yang benar, mana yang syar'i, mana yang sunnah, mana yang tauhid, yang dengannya kita terima, kita yakini, kita amalkan. Kalau sudah dapat yang ini,
Yang pertama ini kita minta lagi al-hidayah ala sirat, pakai ala. Itu kita minta setelah kita dapat yang pertama tadi, kita minta dikokohkan kaki kita, langkah kita di atas jalan tersebut sampai ajal datang menjemput kita. Oleh karena itu jamaah sekalian ya, jangankan kita, sebagian sahabat saja itu ada yang murtad. Sahabat ini, sahabat, dia berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, ya, tapi sayangnya meninggal murtad. Ayo, coba kita merenung jemaah. Oleh karena itu khalifah yang pertama ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, beliau memerintah hanya 2 tahun, dan di 2 tahun ini beliau sibuk mengurusi siapa? Al-murtaddin, orang-orang yang murtad. Kenapa? Nabi meninggal, Nabi sudah meninggal, banyak yang kembali ke belakang. Baru saja Nabi meninggal, apalagi kita jaraknya 14 abad, 1400 tahun lebih jarak. Ini baru saja Nabi meninggal sudah ya gelombang-gelombang kemurtadan muncul, kufur kembali ke belakang. Ya, apalagi ketika itu ada namanya Musailamah al-Kadzdzab. Siapa itu Musailamah? Nabi palsu. Padahal Nabi sudah bilang, la nabiyya ba'di, tidak ada satupun nabi setelahku. Ini datang Musailamah beriman. Bayangkan ini jamaah sekalian. Kalau dipikir masih banyak sahabat masih hidup, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masih hidup semua. 10 orang sahabat yang dijamah sesurga masih hidup semua, ada semua. Abu Bakar masih hidup semua. Ya, sahabat sama sangat banyak langsung murtad. Ini pelajaran bagi kita, renungan bahwasanya tidak ada yang menjamin. Kita ketemu sahabat, sempat belajar dengan sahabat, mungkin semasa dengan Nabi tapi tidak sempat berjumpa, atau bahkan berjumpa dengan Nabi SAW, menjadi sahabat Nabi SAW, tidak ada menjamin dia akan istiqomah sampai akhir hayatnya. Itu yang paling ditakutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Sampai Umar radhiyallahu anhu. Umar, siapa Umar ya mas? Keimanannya, rasa takutnya kepada Allah, ya, ketakwaannya, tapi bersama dengan itu sangat takut jangan sampai dia tergolong dalam golongan orang-orang munafik. Sampai ditanya ke Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu dikenal dengan sahibus sir, pemegang rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya list daftar namanya orang-orang munafik. Nabi yang kasih tahu. Tapi ini tidak boleh bocor. Sampai Nabi meninggal pun tidak ada. Dia mati, dia bawa mati, itu rahasia. Tapi dia tahu. Sampai Umar tanya, tidak ada jenamaku di situ. Disebut Nabi, yang saya juga munafik. Bayangkan. Ya, jangan merasa aman. Saya sudah pakai juga. Ya, istri saya bercadar. Ada. Paham ini? Jadi butuh apa aja mas kalian? Kita terus meminta, jangan sampai kita su'ul khatimah. Ya, jangan sampai kita apa? Su'ul khatimah. Baik. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa inna qawaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum. Karena sebagian manusia, sebagian kaum itu menjadikan ajal-ajal mereka untuk orang lain selain mereka. Maksudnya apa? Mereka melupakan wa nasu anfusahum. Mereka melupakan diri mereka. Sibuk urus orang, sibuk urus ini, urus politik, urus apa. Dia lupa dirinya. Cerita politik jago, cerita ini jago, ngaji, suruh ngaji tidak bisa ngaji. Ya. Anak-anak saja mengaji, orang tua tidak mau mengaji. Keliru ya mas, keliru. Kita lihat anak-anak mengaji, rajin mengaji, bagus bacaannya, bahkan imam kita anak muda, itu mesti jadi pelajaran untuk kita. Kita juga harus belajar. Apalagi Allah mudahkan, ada yang ajari, ada yang bisa ajarkan kita iqra, baca. Bisa dipahami jamaah sekalian. Baik. Jangan anak-anak saja itu kita orang biasa. Ya keliru. Bisa dipahami? Jangan sibuk dengan orang lain. Mungkin kita, bahasa kita mungkin sibuk dengan anak kita, bagaimana dia sholat, ya dia mengaji, kita tidak perhatikan sholat. Ya, anak-anak memenuhi masjid sampai
Ya, main-main di masjid, kita malah tidak datang ke masjid, sholat di rumah. Anak-anak kita suruh mengaji, kita tidak pernah mengaji. Anak-anak bagus bacanya, bagus mengajinya, kita tidak pernah bagus-bagus, tidak pernah mau belajar. Ini mana ucapan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kita yang paling bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kita dan keluarga kita tentunya. Bagus kita suruh anak kita sholat, bagus kita suruh anak kita mengaji, bagus. Tapi jangan lupakan diri kita. Seakan-akan mereka saja yang jadi anak soleh, kita tidak menjadi anak soleh, sedangkan kita anak dari orang tua kita. Dan mereka juga butuh doa kita juga butuh berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal. Bisa dipahami jemaah sekalian? Karena setua apapun kita adalah anak dari bapak ibu kita. Tetap kita harus berbakti dengan apa? Banyak mendoakan mereka. Jadi anak soleh. Walaupun sudah tua ya, sudah punya anak, sudah punya cucu, putih menun, jenggonya. Tetap kita sebagai seorang anak, kita anak dari bapak ibu kita. Rahimahullah jami'an. Jadi paham? Jangan sibuk dengan orang lain, jangan. Paling sibuk dengan pemerintah, sibuk dengan politik. Alhamdulillah. Sibuk urus bencana, sibuk urus ini. Saya sudah ingatkan kan 2 pekan lalu. Apa nasihat kita kemarin 2 pekan lalu? Doakan saja. Tidak usah sibuk ini. Politik ini bantuan baik. Sudah doakan saja. Kita tidak bisa kirim duit, tidak bisa ke sana, bantu apa? Doakan. Sudah titik. Jangan sibuk dengan yang lain. Doakan. Itu ibadah. Itu ibadah. Bisa dipahami jemaah sekalian? Kemudian kata Abu Bakar, fa'anhakum an takunu amsalahu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya larang kalian jangan sampai seperti mereka. Ya, sibuk dengan orang lain, dia lupakan dirinya sendiri. Sibuk dengan orang lain, dia lupa mempersiapkan bekal untuk menghadapi yang namanya kematian. Ya, sibuk dengan ini, lupa akhirat. Sibuk cari dunia, lupa. Ya, yang memberikan mereka dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu keliru jangan, keliru besar. Paham ini? Baik. Kemudian kata Abu Bakar terakhir, falwaha alwaha thumma an-najah. Ini apa? Segera, ayo bersegera, cepat. Thumma an-najah. Kemudian insyaallah selamat, ya selamat. Fa inna wara'akum taliban hasifan. Kenapa disuruh bersegera, cepat-cepat? Ya, kalau apa bahasa Makassar ini cepat-cepat. Karo-karo, cepat-cepat. Ibarat kalau misalnya sudah ada mobil nih, tunggu kita di depan umum, kita mau safar, ini orang sudah menunggu, ayo cepat-cepat aja. Ya, maksudnya jangan terlambat. Karena kenapa? Di belakang kalian ada taliban hasifah, ada sesuatu yang mencari kamu, memburu kamu dan dia sangat cepat. Marruhu sari. Jalannya dia sangat cepat, itu al-maut. Itu kematian. Itu seperti yang kita bilang tadi, kematian tidak menunggu kita. Tunggu dulu, saya taubat dulu. Tunggu dulu, saya sholat dulu. Belum pas sholat. Tunggu dulu, saya minta maaf sama orang tua, banyak dosaku. Saya durhaka sama orang tua saya, belum pernah berbakti. Tidak ada. Dia jangan menunggu, jangan menunggu. Ya. Bahkan kita kenal di dalam bahasa Makassar ada namanya kematian dalam bentuk sambun tinro. Pernah dengar? Sambun tinro. Jadi tidur biasa normal. Besok pagi, acok, mangkok. Sudah dingin. Meninggal. Dia tidur tidak bangun lagi. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita lihat zikirnya Nabi sebelum tidur luar biasa. Memang ingatkan memang kita tentang kematian, hari akhirat. Karena jangan sampai kita tidur tidak bangun lagi. Ya, jadi pahami. Ini yang pertama jamaah sekalian, ini nasihat dari Amirul Mukminin, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama. Kemudian kita baca ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua. Wa yaqulu al-khalifatu tsani, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ini sering kita dengar. Hisablah diri kalian. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Saya hitung diri kita, kita periksa. Mawas diri, introspeksi diri, kita periksa diri kita. Dengan dua indikator. Yang pertama kewajiban. Apakah kita sudah laksanakan kewajiban-kewajiban kita yang Allah wajibkan atas diri kita? Ya. Seperti tauhid, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunannya, syariatnya. Kemudian kita wajib salat 5 waktu sehari semalam. Khusus untuk laki-laki wajib ke masjid. Ya, kecuali ada udzur, hujan dan yang lain. Kemudian yang ketiga wajib kita bayar zakat. Ini juga banyak, ya. Banyak kaum muslimin tidak bayar zakat, terus terang. Ya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang diberi kelapangan harta. Tidak harus kaya-kaya amat. Itu keliru jamaah sekalian. Orang kaya itu Ustaz, padahal diperiksa saldonya, ada 50 juta, 100 juta. Iya. Atau dia punya sawah misalnya, dia punya emas. Ya, sudah sampai nisab. Ya, tabungan sudah sampai nisab, sudah berputar haul 1 tahun. Itu kewajiban. Hisab dirinya, puasa. Ya, nanti 2 bulan lagi Ramadan. Kemudian haji, umrah, ini kewajiban jamaah sekalian. Kewajiban. Ya, ternyata dia sudah mampu ya berhaji, tapi dia belum, paham ini? Belum berusaha untuk ke sana. Nah, ini kewajiban-kewajiban, ini hisab diri. Sudahkah saya melaksanakan? Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang diharamkan. Sudahkah dia tinggalkan? Ini hisab. Jadi hisablah diri kalian, kata Umar, sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzan, dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang. Nah, ini kalau ini di nasihat ini dipakai, ya kita amalkan luar biasa. Paham ini? Kalau kita periksa diri kita, cek lagi, periksa lagi, perbaiki, evaluasi terus, ya diperbaiki. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa tazayyanu lil ardil akbar, dan berhiaslah untuk al ardil akbar, itu hari kiamat. Yauma tu'radun, hari di mana kita diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita dinampakkan, dihisab oleh Allah. La takhfa minkum khafiyah, yang di hari itu tidak ada satupun yang tersembunyi dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua nampak. Bahkan di hari kiamat apa? Mulut kita dikunci. Mulut kita ditutup rapat. Yang ngomong apa? Yang ngomong tangannya. Ini bakal luka doe, luka ini. Nah, ini ngomong nanti tangannya. Ini tangan dipakai apa? Dipakai ambil hartanya orang, dipakai mencuri, dipakai memukul, dipakai tusuk orang, lukai orang. Ini nanti berbicara. Karena kalau ini mulut, ya ini mulut, ya jadi botek-botek, ya banyak dustanya, ini tutup, dikunci. Dan Allah Maha Mampu. Ya, dan kaget. Ya, kenapa bisa berbicara tanganku, kakiku, semua bersaksi. Ya, saya dipakai begini, dipakai ini, melakukan bersaksi. Baik. Jadi ini nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hisablah dari kalian sebelum kalian dihisab. Dan nanti akan disebutkan di pembahasan selanjutnya di ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ini di antara sebab hisab kita nanti di hari akhirat menjadi ringan. Karena kenapa? Kita dari awal masih di dunia sudah hisab diri kita, jadi nanti perhitungannya jauh lebih mudah. Karena kenapa? Terus evaluasi, ya kan begitu. Orang manajemen ini, ahlinya ini. Ya, sebenarnya itu orang-orang manajemen, orang belajar ilmu-ilmu yang seperti itu mestinya sangat paham perkara ini. Nanti beliau juga akan sebutkan ucapan, ya,
para salaf yang mengatakan kamu terhadap dirimu itu harus seperti rekan kerja. Misalnya kita punya modal, ya, ada pihak kedua teman kita, ya, yang menjalankan modal tersebut. Kira-kira kita dengan dia bagaimana? Pasti tanya terus, ya, injoan, injodoe kan ngapain? Jalan usaha ya, apa? Itu pasti. Itu kita sama jiwa harus begitu, diperiksa terus, cek terus. Ya, kita punya duit 100 juta, ada usaha ini, teman kita yang jalankan 100 jutanya itu tanya terus, ya mana itu uang? Jalan dia. Ya, kemana larinya? Ini mana laporannya? Ini terpakai 10 juta, mana notanya? Itu begitu. Itu nanti kita akan sebutkan ucapan ulama tersebut. Itu kita terhadap jiwa sama. Maksudnya apa? Dihisap, tanya terus. Mana sudah nih? Seperti yang tadi saya bilang, dua indikator utama, ya, kewajiban dan larangan. Ya, kalau kewajiban, ya sudah nih, sudah mau ke sholat, sudah kau tauhidkan Allah, kamu gitu, sudah kamu ikuti tuntunannya Nabi, syariat Nabi, sudah kau bayar zakat, banyak uang itu, jadi duit, sudah kau naik haji, ya, sudah kau daftar haji, sudah kau, itu dihisap, ya. Kemudian larangan, ya, sudah kau tinggalkan kesyirikan, sudah kau tinggalkan bid'ah, sudah kau tinggalkan maksiat, sudah kau, itu diperiksa, ya. Sebelum apa? Sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah habis waktu, ya? Sudah? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ya, jadi ini jamaah sekalian, subhanallah, nasihat luar biasa. Ya, nasihat yang sangat mendalam. Dan inilah para salafus saleh, jamaah sekalian. Ya, bagaimana mereka mentarbiyah, mentazkiyah diri mereka. Paham ini? Karena mereka hukum diri mereka sendiri, kadang. Ya, mereka terjatuh dalam dosa maksiat, langsung bebaskan budaknya misalnya, ya, paham ini? Sebagai penebus, ya, karena innal hasanat yudhibun as-sayyi'at, karena kebaikan itu menghapus kejelekan. Kita susun, paham ini? Kita terjatuh dalam dosa, kita segera bertobat kepada Allah, ya, kemudian perbanyak amalan soleh setelahnya, itu baru, ya, bisa paham ini? Sebagaimana pesan dari Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susunlah perbuatan jelek, dosa dan maksiat dengan perbuatan baik. Ya, maka niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan kejelekan itu. Seperti salat yang kita lakukan ini menghapus dosa, jamaah sekalian. Walaupun untuk dosa-dosa besar, ya, al-kabair, kata para ulama, ini wajib taubat. Ya, wajib taubat, dan syarat taubat ada 5, ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua berhenti dari dosa tersebut, jangan bilang taubat tapi gas terus, ya. Yang ketiga dia menyesali dosa itu. Kemudian yang keempat dia tekad dalam hati untuk tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Kemudian yang kelima masih ada waktu, ya, karena waktu taubat itu ada batasnya. Yang pertama sebelum nyawa sampai di leher, sakratul maut. Ya, silakan baca surah Yunus, surah Yunus. Itu Firaun, jamaah sekalian, itu sempat taubat. Taubat dalam artinya beriman kepada Allah, ilahnya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dia bilang. Tapi sudah, bagaimana mau diterima taubatnya? Dia sudah sakratul maut, sudah tenggelam, sedikit lagi mati. Ya, kemudian waktu yang kedua itu sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini taubat. Jadi pahami? Ya, susun, dia terjatuh dalam dosa, taubat, amalan soleh. Ya. Kemudian setelah itu dia lakukan amalan-amalan yang baik setelah. Bisa dipahami? Begitu pula dosa-dosa kecil. Ya, kita perbanyak terjatuh dalam dosa. Paham ini? Perbanyak amalan soleh setelahnya. Dan niscaya amalan soleh tersebut akan menghapus dosa. Ya, seperti salat yang kita laksanakan. Ya, pernah dengar perumpamannya Nabi tentang salat 5 waktu? Pernah dengar? Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian lau anna nahran bi babi ahadikum, ada sungai di depan pintu rumah kalian. Dijelaskan dalam riwayat ini sungai, paham ini? Ini sungai mengalir airnya, bersih jernih airnya, dan banyak airnya.
yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Dia mandi di sungai tersebut 5 kali. Ya. Maka ditanya para sahabat, hal yabqa min daranihi syai'? Apakah tersisa kotoran di tubuhnya? Kalau orang modelnya begini, depan rumahnya, pas depan pintunya ada sungai, mengalir airnya banyak, jernih airnya, dia mandi 5 kali sehari semalam. Maka para sahabat langsung menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Tidak ada tersisa kotoran di tubuhnya. Maka Nabi terakhir menjawab, fadzalika mathalus shalawatil khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapuskan ya dosa-dosa hamba dengan salat tersebut. Ya. Dan sebelum kita salat pun langkah kaki kita jamasnya dari rumah, ya. Satunya mengangkat derajat, satunya menghapus derajat. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan satu langkah sekaligus menghapus dosa, mengangkat derajat. Bagaimana kalau rumahnya 1 kilo? Ini kadang kau mengeluh, hotelku saya Ustaz di Mekah jauh. Bagus jauh hotelnya. Kenapa? Langkah-langkahnya itu, beda dengan yang Tower Zamzam. Tower Zamzam lompat, langsung sholat. Iya, hotelnya jauh, banyak langkahnya itu, banyak derajatnya ditinggikan, dihapus dosa-dosa. Ya kadang mengeluh ya biasa jemaah umroh, jemaah mesti kadang mau datang ke jauh Ustaz. Padahal pahala. Ya, cukup dulu ya Mas. Insyaallah taala di pertemuan terakhir nanti insyaallah setelah ini kita akan selesaikan kitab ini ya Mas sekalian. Ucapan Utsman, kemudian Ali, kemudian beberapa ulama setelahnya. Mungkin satu pertemuan lagi kita akan selesai dari kitab ini. Ilahuna subhanahu wa hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.